Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar para anak semuanya? Semuanya sehat selalu. Di masa pandemi ini, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Pada pagi hari ini, dengan masih materi PRE, kalau minggu lalu kita membahas tentang sensor, ada pretestnya. Nah, hari ini tentang transducer. Apa itu transducer? Nah, nanti kita simak video. Ini saya ambil dari Pak Dani Eka Surya Sasmita, videonya tentang transducer sensor elektro pada proximity. Ya, nanti kita lihat, kemudian kita simak apa itu transducer. Baik. Nah, transducer sensor elektromagnetik pada proximity. Ya, kemarin sudah sensor, hari ini transducer. Sensor proximity merupakan suatu komponen yang berfungsi untuk mendeteksi apa atau tidaknya suatu objek. Sensor proximity dapat mendeteksi keberadaan benda di sekitarnya tanpa ada kontak fisik dengan benda tersebut. Cara kerjanya, sensor proximity yaitu dengan memancarkan medan elektromagnet dan mencari perubahan bentuk medan elektromagnetik pada saat benda dideteksi. Sensor proximity ya. Nah, ini sering kita lihat nih sensor ini. Nah, banyak dipasang di pabrik-pabrik untuk mendeteksi benda, apa itu benda logam, apa itu warna. Nah, ini salah satu bentuk fisiknya. Nah, bentuk fisiknya. Ada yang nyebut namanya proximity, ada sensor magnetik, dan seterusnya. Ini warna biru ini adalah permukaan yang harus didekatkan oleh sensor. Sedangkan yang di ujung sana itu adalah mungkin ini jalur kabelnya. Nah, ini bentuk proximity. Nah, umumnya pengoperasian tegangannya adalah 24 volt. Nah, prinsip kerjanya ini misalkan di sini ada buah-buah komponen, satunya LED, satunya fotodioda. Nah, LED ini karena dia mengeluarkan cahaya, sedangkan fotodioda ini adalah sensor penerima cahaya. Nah, sehingga dengan bantuan sebuah media pemantul garis, boleh garis hitam atau garis putih, maka LED ini akan memancarkan cahaya pada pantulan dan dipantulkan sehingga pantulannya itu diterima oleh sebuah sensor fotodioda. Jadi begitu. Nah, ini prinsip kerja proximity. Jadi otomatis kita harus mendekatkan sensor itu kepada benda yang akan dideteksi. Jangan jauh-jauh, nanti ada batas tertentu supaya benda itu bisa terdeteksi. Nah, pembagian jenisnya ada dua nih. Ada yang jenis induktif, sensor induktif untuk logam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, juga namanya kapasitif untuk jenisnya non logam. Ya, non logam. Nah, biasanya ini dilakukan pada Festo Manuring System. Nah, di sana banyak sensor induktif untuk mendeteksi logam dan juga sensor kapasitif mendeteksi non logam. Di pabrik-pabrik banyak ini. Nah, selanjutnya kapasitif proximity sensor kapasitif. Nah, untuk non logam bisa plastik, bisa karet. Nah, nanti ada lagi yang untuk sensor proximity untuk mendeteksi warna. Nah, ada juga mendeteksi suatu objek, fungsinya menghitung banyaknya objek dan pemeriksaan objek serta pemeriksaan warna. Nah, aplikasi sensornya mendeteksi suatu objek ya, untuk sektor ini kapasitif. Contohnya di sini ada mesin berjalan,
atau konveyor, ada sebuah benda, kemudian benda itu berjalan. Nah, kapan benda itu akan kondisi bagus dan kondisi reject itu ditentukan oleh sensor itu. Nah, atau pada Teflon boot seperti tandon atau dia pengisian. Jadi high limit sensingnya atas dipakai sensor, yang low limitnya juga dipakai sensor. Nah, di bawahnya adalah, di dalamnya adalah liquid atau cairan. Nah, selanjutnya ini seperti masih dalam sensor proximity. Ini ada benda yang akan dideteksi oleh sensor. Kebetulan bendanya semacam bautnya, murnya. Nah, ini menghitung berapa jumlah logam, dalam hal ini mur atau baut untuk yang lewat. Nah, ada juga kalau di aplikasi di kesehatan namanya di MRI. Nah, sensor kapasitif ini yang dipakai. Nah, MRI di rumah sakit itu MRI magnet ya, yang manusia masuk ke dalamnya untuk dideteksi bagaimana kondisi kesehatan dan seterusnya. Dia pakai sensor kapasitif dia. Contoh aplikasinya. Nah, selanjutnya pada mainan. Nah, ini pada robot-robotan. Kalau kamu suka main robot-robotan di Land Racer itu juga proximity itu yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi memanfaatkan sensor pancaran LED kemudian diterima oleh fotodioda, di mana bergeraknya motor ini kanan kiri menggerakkan roda ini akan otomatis oleh perintah dari sensor. Kalau misalkan pantulannya itu hitam, dia akan berjalan terus mengikuti alur garis pantulan hitam ini. Nah, oke, sampai di situ penjelasan singkat tentang transducer. Mohon dicatat dengan baik-baik apa yang disampaikan di awal tadi. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak. Instruksi selanjutnya akan dijelaskan di media Google Classroom. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.